Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah khutbatullati lati adrikni. Hadirin, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sudah diberitahukan tentang teori-teori daripada ilmu-ilmu ma'rifatullah, teori-teori daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbullah paham yang dimana kepahaman ini bisa menjadi keyakinan yang sangat sempurna ketika teori ini dipraktekkan secara terus-menerus dan melalui wasilah perantara cahaya Allah yang dihembuskan kepada masing-masing daripada tiap-tiap individu manusia. Jadi untuk menumbuhkan daripada keyakinan yang sempurna itu tidak bisa hanya dengan langsung kepada Allah, hanya dengan teori-teori ataupun kepahaman-kepahaman itu. Tentunya semua perlu penjiwaan yang sangat berkelangsungan. Jadi penjiwaan yang sangat berkelangsungan ini yang dimaksud adalah musyahadah secara istiqomah di dalam wasilah tersebut, yaitu cahaya Allah yang ada pada diri masing-masing. Bagaimana musyahadah terus, menyaksikan terus kepada Rasulullah, ya, kepada sifat Allah, sampai betul-betul pikiran tenang, perasaan tenang, lalu melebur kepada akunya sifat Allah. Di situ keakuan kita, keakuan daripada nafsu anania itu sudah lebur, bukan mengaku sebagai sifat Allah, bukan mengaku kita ini adalah sifat Allah, namun kita meleburkan daripada nafs kita, jiwa kita, dengan cara musyahadah terlebih dahulu, pandang sampai pada tahap pikiran tenang, perasaan tenang, dan terjadilah tubadil atau tergantinya kesadaran menjadi kesadaran akunya sifat Allah. Nah, ketika sudah tubadil seperti itu dan istiqomah musyahadah di situ sampai fana di situ, akunya sifat Allah ini bagaimana memandang secara terus-menerus, menyaksikan, ya, menyaksikan Allah tanpa makhluk, menyaksikan Allah tanpa alam semesta, menyaksikan Allah tanpa bentuk-bentuk, menyaksikan Allah tanpa sesuatu yang dilihat dengan mata kasar. Jadi menyaksikan Allah tanpa makhluk, sampai betul-betul nanti penyaksian itu, baik itu di dalam keramaian, baik itu di dalam kesunyian, pikiran tenang, perasaan tenang. Terjadilah fana, bagaikan besi yang terbakar di lautan api. Besinya tetap ada di dalam, namun dia lebur, tidak kelihatan, fana, sehingga yang kelihatan hanyalah api itu semata-mata. Jadi bagaimana menyaksikan Allah tanpa makhluk itu betul-betul perlu dulu mengetahui pengenalan terhadap Allah, yang dimaksud Allah, kemudian ciri-ciri daripada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya yang meliputi segala sesuatu, dan menyaksikan langsung dengan nurani yang ada pada diri tadi. Dengan cahaya Allah menyaksikan zatnya itu sendiri. Jadi ketika sudah fana pun dia tidak pernah mengaku-ngaku bahwa akulah kebenaran sejati dan sebagainya. Dia betul-betul puncak daripada itu semua, puncak daripada penyaksian kepada Allah itu adalah diam sediam-diamnya. Tanpa ini maka kita masih di level-level musyahadah. Pikiran masih jalan, perasaan ini, namun musyahadah itu sudah lumayan. Tapi kalau di level kefanaan itu tadi, tidak ada lagi, lebur sudah akunya kita, bukan mengaku bahwa akunya ini akunya Allah, akunya kita ini Allah.
Bukan seperti itu. Jadi benar-benar aku daripada makhluknya itu lenyap. Nurani yang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi, sampai dalam keadaan lebur, selebur-leburnya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan ketika fana. Bukan berarti dia menghilang-hilangkan tubuhnya, menghilang-hilangkan alam semesta, kemudian tiba-tiba dia berada di suatu, tidak ada alam semesta di situ, hanya kosongnya. Tapi sekalipun diperjalankan ke situ, namun penyaksiannya tembus kepada Maha Suci dan tidak terkesan dengan pengalaman itu, nah, pikiran tenang perasaan, maka itulah yang dimaksud juga peleburan. Namun sebetulnya yang sejatinya adalah dalam keadaan pandangan mata alam semesta masih nampak, sesuatu masih ada, perasaan akunya itu hanya terganti tubaddil, hanya melebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menyaksikan lagi secara basirah, secara nurani, dia tidak menyaksikan lagi sesuatu itu meskipun tampak dengan mata. Dia tidak melihat lagi alam-alam itu. Dia tidak menyaksikan lagi alam-alam itu, tapi langsung menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'. Sampai di mana nanti istiqomahnya sambil sunyi-sunyi, sambil beramai-ramai. Di situ nanti ada tahap di mana tanazul itu terjadi. Nah, tanazulnya memandang kepada awal makhluk, yaitu Nur Muhammad. Jadi yang dipandangnya ketika dia sengaja maupun tidak sengaja memandang kepada bentuk-bentuk, dia tidak memandang lagi kepada alam semesta, darah, daging, kulit, bulu dan sebagainya, namun langsung syuhud kepada Nur Muhammad. Jadi pandangannya ketika melihat sesuatu alam semesta, baik itu batan tubuh, baik itu HP, baik itu mobil dan sebagainya, dia langsung kepada Nur Muhammad. Jadi tidak mengenang lagi, ya, tidak mengenang lagi alam semesta itu dalam pandangan rahasia. Namun secara mata, kasat mata memang masih ada. Jadi tidak sengaja dikosong-kosongkan, dihilang-hilangkan, difana-fanakan, tidak. Betul-betul berjalan seperti adanya. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para wali-wali Allah, tetap juga ada yang bekerja, nabi-nabi juga, ada yang mengembala dan sebagainya. Namun dalam pekerjaannya itu bukan lagi keakuan anania dirinya. Berjalan pun bukan lagi nafsu anania dirinya. Minum pun, bekerja pun, bahkan berhubungan pun misalnya, itu bukan lagi dengan nafsu anania dirinya. Jadi sudah lebur kepada kehendak Allah, kuasa Allah, penyaksian Allah, pendengaran, kalam, dan segala-galanya. Jadi dalam pandangan rahasianya tidak lagi memandang sesuatu itu. Kalaupun tanpa sengaja memandang sesuatu, dia langsung kepada Nur Muhammad, ke awal makhluk itu. Jadi Nur Muhammad di sini secara martabat 7 kita sudah jelaskan bahwa itu adalah awal makhluk. Nah, secara nurania inilah yang mampu memandang maha suci segala sesuatu itu tembus menembus tanpa batas. Bahkan ketika pun dia melihat sesuatu yang tampak, yang berjiri, yang berjasad dan sebagainya, dia nuraninya itu mampu menembus sampai kedalaman kesir itu. Sampai yang tampak di dalam pandangannya rahasia hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang dipandang, hanya Allah. Menyaksikan makhluk, matanya menyaksikan alam semesta makhluk, namun nuraninya bukan menyaksikan makhluk, tapi tembus kepada zat yang laisa kamitslihi syai'. Menyaksikan Allah yang meliputi segala sesuatu, menyaksikan Allah tanpa sesuatu. Nah, itu tadi, inilah tingkat yang dimana secara syariatnya kita istiqomahkan, diistiqomahkan, dimusyahadahkan secara kontinu, istiqomah terus menerus. Jadi kita tidak perlu dulu terlalu mengejar-ngejar kata fana dan sebagainya. Kita hanya tahu
tamsilannya saja seperti besi yang dibakar oleh api. Besinya lenyap, yang kelihatan hanya api. Namun sebenarnya besi tetap ada di situ. Namun karena eksistensi wujud api itu sendiri yang meliputi besi itu, maka yang kelihatan adalah api itu sendiri. Begitu juga dengan terjadinya fana kepada seorang salik tadi. Nah, jadi kalau untuk memahami fana hanya dengan perumpamaan seperti itu, lalu kita tidak menjalani musyahadah secara terus-menerus, kita hanya tertahan di paham, tertahan di teori dan sebagainya, maka itu tidak bisa menjadikan hakul yakin itu sendiri. Apalagi akmalul yakin, isbatul yakin itu pasti masih ada keraguan, pasti masih ada was-was, pasti masih ada kebingungan dan sebagainya. Nah, itu cara menanggulanginya adalah dengan syuhud secara terus-menerus, tanpa berpikir-pikir bagaimana caranya fana dan sebagainya. Kalaupun kita paham dengan konsep tadi, besi dalam api, itu teori, kepahaman. Namun ketika praktek betul-betul dialami betul-betul itu, sampai diam sediam-diamnya kepada yang laisa kamitslihi syai'. Nah, orang-orang yang di sampingnya itu tetap melihat dia ada, dan bahkan dia tetap membuka mata, tetap mendirikan sholat dalam kefanaannya itu. Jadi rasa yang tidak berasa, yang mana rasa itu adalah rasa Allah semata-mata, bukan rasa adanya anania dirinya. Jadi dalam keadaan fana, maka itu semua tidak perlu dicari terlalu dengan akal pikiran. Kalau perumpamaannya bisa, tamsilannya bisa, namun dengan pengalaman praktek itu, solusinya adalah syuhud, sampai menyaksikan Allah tanpa makhluk, dimanapun, di terminal kah, di stasiun kah, di tempat ramai kah, banyak orang kah dan sebagainya, dia tidak lagi terkesan suasana dan keadaan, karena yang dilihat, yang disaksikan dalam pandangan rahasianya adalah Allah itu sendiri. Dan yang menyaksikan adalah bukan dia, tapi sudah dianya tadi, hawa nafsunya itu, nafsu anananya sudah melebur kepada nurani atau percikan cahaya Allah yang ada pada dirinya. Melihatnya dengan cahaya Allah sendiri, bukan dengan pikirannya, bukan dengan rasa ego dirinya. Nah, disinilah hadirin sekalian, dengan secara tersebut, insya Allah Allah akan beri secara ini hakikatnya. Kalau Allah memberikan sesuatu hadiah rahmatnya, pasti diberikan istiqomah di situ, lalu di isbatul yakin sampai akmalul yakin, itulah sempurna daripada keimanan yang teguh, prinsip yang teguh, keyakinan yang teguh, tidak lagi terkesan dengan suasana dan keadaan, apalagi membahas makhluk, menyaksikan makhluk dan membawa kepada hatinya. Padahal sebenarnya teori-teori itu kalau hanya dilakukan dengan paham saja, tidak akan membawa sampai sebetulnya yakin, tidak mungkin. Harus betul-betul dijalani, dan ketika sudah dijalani, datang secara syariatnya ujian, entah itu dari apa saja, yang dipandang itu Allah. Bukan berarti dia memandang manusia itu Allah, dia memandang dirinya itu Allah, bukan. Dirinya tidak ada, manusia tidak ada, dia nafikan semua, isbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi, meskipun apapun dilihat mata dan sebagainya, dia bukan itu yang dilihat, sesuatu itu bukan. Isbatnya itu hanya kepada zat yang maha suci. Inilah nanti yang akan membuat keyakinan penuh, keyakinan isbatul yakin, kesempurnaan keyakinan, akmalul yakin, dengan cara istiqomah. Makanya istiqomah ini lebih baik, lebih berat daripada 1000 karomah. Karena ini ibarat kerajaan, ya, komponen tubuh kita dan sebagainya ibarat kerajaan, ada rajanya, ada menterinya, ada rakyatnya, ada dan sebagainya. Ujian-ujian itu di dalam diri ini, Masya Allah, luar biasa ujiannya. Gelombang-gelombang yang ada di dalam lautan pikiran, gelombang-gelombang yang ada di bisikan-bisikan daripada dadanya,
termasuk perasaan-perasaan was-was, takut, sedih dan sebagainya. Karena faham yang dimiliki, teori-teori itu tidaklah dimusyahadahkannya. Kita tidak memusyahadahkan sehingga kita gampang terkesan oleh makhluk, oleh wujud majazi, oleh wujud khayali, wujud bayangan. Padahal sebenarnya kita sudah tahu bahwa hakikatnya sebenarnya wujud-wujud majazi itu tidaklah berwujud. Mungkinul wujud yang diadakan dan bukan hakikat yang sebenarnya yang berlaku pada sesuatu itu. Namun ada di balik sesuatu itu tembus-menembus sampai tidak ada batas yang maha suci, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin begitu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah secara syariat ya, menyaksikan Allah tanpa makhluk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.